Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kembali di kebun Pak Suswanto. Ini di depan kebun. Lihat itu airnya cukup besar, cocok sekali untuk mendukung bujang seta. Nah, ini kebunnya. Pintunya terbuka dan itu ada motornya, berarti beliaunya ada di dalam kebun. Ini kita dengar suara mesin babat. Mungkin beliaunya sedang membersihkan rumput. Nah, itu beliaunya. Kita tunggu sebentar, nanti kita akan ngobrol bersama tentang perawatan kebun. Assalamualaikum Pak Suswanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini habis apa ini Pak? Ini Pak, ini membersihkan ini rumputnya ini kita babat. Oh, sudah istirahat Pak ya? Udah. Bisa ngobrol-ngobrol sebentar Pak Sus? Monggo Pak. Oke, Monggo. kita duduk saja Pak Sus. Santai, ngobrol santai. Pak Sus, gimana kabarnya? Baik Pak. Nah ini Pak Sus, kebetulan ada pertanyaan dari teman-teman petani. Iya. Bagaimana pengendalian gulma di kebun Pak Suswanto? Karena di video terdahulu itu kelihatan kebunnya bersih sekali, gitu. Sehingga banyak yang penasaran kenapa kebunnya bisa seperti itu bersih. Bagaimana pengendalian gulmanya begitu Pak Sus? Dan saya lihat tadi Pak Sus melakukan babat Pak ya. Yang saya tanyakan Pak Sus, sebetulnya Pak Sus biasanya mengendalikan gulma ini dengan apa Pak Sus? Oh, yang dulu tuh waktu bersih itu kita pakai herbi. Iya. Kemudian kenapa Pak Sus beralih dengan cara seperti ini? Nah, gini Pak, kita beralih itu musim kemarau, di waktu itu tidak ada rumputnya, penguapannya itu terlalu besar Pak, penguapan. Nah, ke daun itu nggak bisa segar Pak, itu setengah itu apa ya, agak ngelinting gitu Pak. Nggak bisa segar. Nah, setelah itu kita pakai sistem kita babat, rumputnya hanya kita babat, nggak kita pakai herbi. Nah, ini kok ada perubahan Pak. Perubahan lebih bagus. Rencana kita, daripada kita babat seperti nggak ada manfaatnya, kita buatkan suatu kandang Pak untuk kita ternak. Kedepannya seperti itu. Nah Pak Sus, ini Pak Sus mulai kapan tidak menggunakan herbisida lagi? Udah waktu musim ini Pak, musim penghujan ini. Musim penghujan ini. Biasanya musim penghujan pasti selalu pakai herbisida. Herbi, ya. Herbi. Kira-kira masih mau pakai herbisida lagi apa tidak Pak Sus? Tidak Pak sekarang. Tidak mau pakai herbisida lagi ya? Iya. Nah ini yang saya tanyakan Pak Sus, mungkin punya pengalaman yang tidak menyenangkan dengan herbisida atau bagaimana sehingga Pak Sus sekarang sepertinya tidak mau atau kapok menggunakan herbisida lagi? Gini Pak, kalau bisa saja pakai herbi itu bisa saja, tapi kita pembenahan tanah itu harus maksimal. Pupuk kandangnya, baik itu pupuk kandang, tapi pupuk kandang yang harus kita fermentasi. Dari sekitar nanti kalau kita pakai herbi itu kelihatan kalau nutrisinya kurang itu 3 tahun, itu akan turun terus Pak. 3 tahun ke depan itu akan turun penghasilannya. Tapi kalau kita nggak pakai herbisida, standar ada kenaikan. Sedikit ada kenaikan, tiap tahun ada kenaikan. Tapi kalau kita herbi, itu makanan harus full. Harus banyak. Baik itu pupuk kandang atau pupuk kimianya itu harus full. Punya pengalaman mungkin pernah tanamannya kena semprot herbisida, kemudian mengalami gangguan gitu, pernah punya pengalaman gitu enggak? Jelas. Ada itu Pak. Ada Pak. Ada, iya, sedikit ada yang kena, itu ada agak gosong-gosong seperti itu. Oke. Jadi begini sahabat petani semua, memang awalnya Pak Suswanto juga menggunakan herbisida, tetapi dari penggunaan herbisida memang punya pengalaman yang kurang baik. Antara lain ada tanaman yang kebetulan pada saat nyemprot tidak hati-hati, kemudian terkena herbisida, kemudian tanamannya mengalami gangguan, sedikit kerusakan, itu dialami Pak Suswanto. Kemudian juga dengan herbisida ini ternyata
rumput memang bersih. Pada waktu itu memang rumputnya bersih sekali, tapi ternyata banyak masalah terutama pada musim kemarau, Pak ya. Iya. Ketika musim kemarau, karena tanah itu terbuka, paparan cahaya matahari langsung pada permukaan tanah, banyak terjadi penguapan, kemudian tanaman mengalami kelayuan dan lain sebagainya. Iya. Dan pengalaman Pak Sus selama ini dengan menggunakan herbisida terus-menerus, justru tanaman semakin lama tidak menjadi semakin bagus. Betul Pak. Kelihatannya semakin mengalami penurunan. Iya. Dan sehingga Pak Suswanto ini mulai beralih dengan mesin babat. Karena pengalaman Pak Sus dengan tanpa herbisida, kondisi tanaman semakin lama justru ada semakin bagus. Ada peningkatan kualitas tanaman. Iya. Yang tentunya juga diikuti peningkatan produksi, Pak Sus. Iya, jelas itu. Oke, sahabat semua, saya kira bisa dipahami. Jadi prinsipnya begini. Bagaimanapun kondisinya, apapun itu, ketika tanah dibandingkan dalam kondisi terbuka, terpapar cahaya matahari langsung, lebih buruk dibandingkan dengan tanah yang tertutup, sekalipun itu tertutup oleh gulma. Kenapa demikian? Karena di dalam tanah itu ada kehidupan, ada banyak kehidupan, ada mikroorganisme, mesoorganisme, makroorganisme ya. Jadi ada bakteri, ada jamur yang menguntungkan, kemudian ada juga cacing, orong-orong dan lain sebagainya. Itu adalah organisme atau makhluk yang ada di dalam tanah yang harus kita lestarikan. Kalau makhluk hidup di dalam tanah ini musnah, maka tanah akan menjadi tandus, tanah menjadi miskin, tanah menjadi rusak. Nah, makhluk hidup ini untuk hidup di dalam tanah kemudian berkembang itu membutuhkan makanan, Pak Sus. Betul. Membutuhkan makanan. Makanan itu dari mana? Makanan itu juga berasal dari sisa tanaman, sekalipun itu rumput. Kemudian juga dari senyawa-senyawa yang dikeluarkan oleh akar. Kalau tanah kita itu tertutup oleh rumput atau tanaman yang lain, maka kehidupan di dalam tanah juga menjadi lebih baik. Iya. Tetapi ketika kita semprot dengan herbisida, maka nanti makhluk hidup yang ada di dalam tanah itu juga akan keracunan. Betul. Seperti cacing, kemudian makhluk-makhluk yang lain, semuanya mati. Iya. Akhirnya makin lama tanah itu semakin keras, semakin tandus, semakin miskin, daya dukungnya untuk tanaman itu semakin jelek. Nah, dan mungkin sahabat petani juga tidak sadar bahwa rumput-rumput sisa potongan, ya, sisa potongan dari gulma, rumput-rumput ini merupakan sumber makanan alami untuk kehidupan dalam tanah maupun untuk tanaman. Karena ketika dirombak oleh makhluk di dalam tanah, ini nanti akan lepas kembali unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi kompos ya? Jadi kompos. Jadi makanan untuk tanaman. Jadi seandainya tidak usah dibuang pun tidak masalah. Kita belajar dari alam, bagaimana alam memberikan kehidupan pada tanaman, ya, dengan perombakan sisa-sisa tanaman, sisa daun dan lain sebagainya. Ini kembali akan menjadi sumber makanan. Betul. Tentunya diolah terlebih dahulu oleh kehidupan dalam tanah. Jadi Pak Sus sudah benar ketika Pak Sus dulu menggunakan herbisida, sekarang mulai mengurangi, bahkan kita dengar tadi Pak Sus sudah tidak akan menggunakan herbisida lagi. Dan kadang-kadang kita tidak sadar, ketika kita menggunakan herbisida kemudian musim hujan, maka herbisida itu akan masuk ke dalam tanah. Nah, nanti pada akhirnya juga akan bersentuhan dengan akar. Nah, akar nanti akan menjadi busuk juga. Pada saat musim hujan mungkin tidak kelihatan, tetapi nanti begitu musim kemarau yang panjang, tiba-tiba tanamannya layu, kering,
setelah dibongkar ternyata akarnya busuk. Kalau kita telusuri, itu sebetulnya juga bisa terjadi akibat dari penggunaan herbisida tadi, Pak Sus. Ya, biasanya Pak Sus melakukan penyiangan menggunakan mesin ini setiap berapa bulan, Pak Sus? Ini sekitar 1 bulan, 1 bulan setengah. 1 bulan, 1 bulan setengah sekali harus dibabat, Pak Babat, Sus ya. iya. Ini jumlah tanamannya ada sekitar 600, Pak Sus ya. Iya, Sekitar 600 berarti dibutuhkan berapa hari, Pak Sus? ini 4 hari, Pak. 4 hari, 4 satu hari. orang. Satu orang. Satu orang 4 hari. 4 hari kalau di sini biaya tenaga kerja seharinya berapa, Pak Sus? Katakan 60, Pak. 60 kali 4 ya. Iya. 240 mungkin ditambah dengan BBM-nya Iya. sekitar 300, Pak Sus ya. Iya. Jadi sekitar 300 ya, sekitar 300 bisa untuk menyelesaikan 600 pohon. Kalau menggunakan herbisida, Pak Sus, perlu berapa liter? Kalau ini sekitar 4 liter. 4 liter itu 4 berapa, Pak Sus? Sekarang, aduh mahal, Pak, sekarang Mahal ini. ya? Iya, mahal sekarang. Tapi Di penggunaan atas herbisida waktunya lebih lama atau bagaimana? Sekitar sama, Pak, 1,5 atau 2 bulan. Sama ya? Iya, 1-2 Jatuhnya bulan. mahal mana, Pak Sus? Kalau kita masalah nanti ke depan itu ya mahalan di herbinya, Pak. Di herbinya? Iya, pengaruhnya juga banyak. Oke. Itu kerugian kita itu Oke, di situ. oke. Dan yang kedua, itu menanggulangi, kan kita terasiring, Pak. Ya, menanggulangi erosi yang ada di ini, Pak. Ya, di betul. tepi ini. Ya. Oke, jadi sahabat semua, ini mungkin kalau kita bandingkan menurut Pak Sus tadi, biaya yang dikeluarkan menggunakan herbisida dengan tenaga mesin babat itu sebetulnya seimbang saja. Iya. Seimbang saja, tapi pengaruh jangka panjangnya itu kalau menggunakan herbisida itu jauh lebih berat, ya, akan menimbulkan kerusakan dibandingkan dengan menggunakan mesin babat ini. Iya. Dan betul, saya melihat pada waktu datang pertama ke sini, ini memang terasering. Jadi pematangnya itu ikut bersih semua, tidak ada rumput sama sekali. Dan pada tanah-tanah yang gembur seperti ini memang resikonya besar. Kalau musim hujan, kemudian hujannya lebat, itu akan rawan longsor. Ya, rawan longsor. Dan alhamdulillah ini Pak Sus sudah menyadari pentingnya rumput pada teras-teras ini. Ya, dengan adanya teras-teras yang ditumbuhi oleh rumput, maka teras tersebut menjadi semakin kuat. Ya, sehingga bisa menahan erosi. Betul. Karena kalau erosi atau longsor, ini juga akhirnya pohonnya juga akan terbawa longsor juga. Iya. Jadi ini yang dilakukan oleh Pak Suswanto untuk perawatan rumputnya. Cuman sahabat semua, ini perlu saya berikan sedikit tip bagaimana kalau kita mengendalikan gulma pada kebun kita ini supaya lebih efektif. Salah satu kuncinya yaitu jangan menunggu pemberantasan gulma atau pembabatan dengan menggunakan mesin ini, jangan sampai menunggu gulma tersebut berbunga. Jadi kita harus punya standar kapan gulma tersebut mulai berbunga. Ketika sebelum berbunga harus segera dipotong. Karena kalau sudah keburu berbunga, nanti ketika kita babat, kemudian bunganya sudah tua, justru akan menyebar. Menyebar sehingga gulma ini akan tumbuh lebih lebat. Oleh karena itu harus diingat juga. Jadi jangan sampai menunggu gulmanya keluar bunganya, Pak Sus ya. Iya. Kemudian hati-hati terutama untuk di gentongan atau di piringan di daerah yang dekat pangkal batang. Nah, untuk daerah dekat pangkal batang itu sebelum kita menggunakan mesin babat, sebaiknya itu sudah bersih dulu. Kita bersihkan, kita cabut dengan tangan supaya nanti kita tidak perlu lagi membabat pada bagian pangkal batang. Karena kalau kita melakukan pembabatan pada pangkal batang,
ini juga kadang-kadang bersiko Pak Sus ya. Iya. Kadang-kadang tanpa kita sadari kena pada batangnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mungkin akan kita sambung dengan topik-topik yang lain.